PT Mitra Adi Perkasa telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 16 tahun lalu. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Anda. Baik, Rudi dan pemirsa, saham MAPI telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar menyusul likuiditasnya yang tetap terjaga. Dan kita simak bersama datanya. Iya, PT Mitra Adi Perkasa Tbk dengan kode emiten MAPI melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia waktu itu pada 10 November 2004 di papan utama dengan bidang usaha perdagangan umum, retail, kafe restoran, sektor barang konsumen non-primer, subindustri perdagangan retail, industri retail khusus, subindustri retail pakaian dan tekstil. Dan berikutnya kita simak bersama ada siapa saja pemegang saham dari MAPI. Di 51% atau senilai 8,4 miliar dipegang oleh PT Satya Mulia Gema Gemilang, ya, dan selanjutnya sebesar 8,07 miliar atau 48,64% oleh masyarakat. Dan kita lihat bersama seperti apa pergerakan nilai saham MAPI pada kuartal 1 pada 5 Januari berada di level 840, lalu kemudian merosot di level terendah yaitu pada 19 Februari di level 730 per lembar saham, kemudian kembali naik atau rebound ke level yang tertinggi yaitu pada 1 Maret di 865 dan selebihnya bergerak fluktuatif. Kita lihat pada kuartal 2 ini, tepatnya pada perdagangan kemarin 3 Juni 2021 itu berada di level 765 per lembar saham. Ya, demikian Rudi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rolando Sambuaga, dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Surya Dharma, Head of Research dari Samuel Sekuritas. Mas Surya. Ya, ini kalau kita melihat infografis yang tadi disampaikan rekan Ando, sebetulnya dari Januari sampai Juni, boleh saya sebut ini gerakan atau kinerja saham MAPI ini sideways ya, tapi sebetulnya kalau kita melihat dari Januari itu relatif dia agak cenderung turun. Nah, ini membacanya gimana Mas Surya? Itu memang Januari itu kan terjadi euforia ya pada waktu itu, sehingga membuat banyak sekali saham-saham yang naiknya kencang ya pada waktu itu ya. Dan pada waktu itu kan sebenarnya orang juga berpikir bahwa MAPI ini salah satu retail yang akan diuntungkan dengan mulai pulihnya ekonomi kan, dengan pembukaan retail, pembukaan mall gitu ya, yang buat bisa menguntungkan MAPI ya. Tapi memang pada waktu itu kan euforianya cukup tinggi sehingga membuat setelah itu terjadi penurunan kan. Nah, seharusnya sekarang ini dengan level saat ini menjadi lebih menarik sebetulnya karena kalau kita perkirakan level sekarang itu upside-nya masih cukup tinggi ya. Target price kita mungkin sekitar 950 ya untuk tahun ini. Jadi sebetulnya dengan penurunan ini ada peluang di situ, apalagi kalau kita lihat first Q 2021 kan mereka udah mengeluarkan result juga ya, yang dibandingkan dengan kondisi belum COVID. First Q 2020 itu kan belum COVID ya. Jadi penjualan mereka juga tercatat turun, sebetulnya margin juga turun, tapi karena memang ada efisiensi juga yang dilakukan sehingga laba operasional mereka di first Q ini sudah positif ya, sehingga laba bersih juga naik ya dibandingkan tahun lalu ya. Jadi memang cerita dari MAPI ini lebih kepada turnaround story sih kalau saya lihat ya, dengan adanya pemulihan mulai dibukanya kembali ekonomi di Indonesia gitu ya. Oke, ini pergerakannya masih bisa turun sedikit ke level support atau sebetulnya sekarang sudah berada di level supportnya sebetulnya? Sudah menarik sih, sebetulnya sudah menarik ya. Kalau saya perkirakan sih mestinya minimal di atas 950 seharusnya ya, sampai akhir tahun ini ya. Level tertinggi mungkin year to date itu 965 ya seingat saya. Mungkin level itu bisa berpeluang sih tercapai lagi ya sampai akhir tahun minimal ya. Oke. Anda rekomendasi untuk beli di level sekarang? Ya. Baik. Mas Surya Dharma, ini kalau kita melihat berbagai tantangan ya, mungkin juga yang sangat challenging bagi industri retail, termasuk juga MAPI. Ini yang paling perlu dilakukan bukan hanya untuk bertahan, tapi juga kalau bisa akan terus berkembang. Apa, Mas Surya, khususnya untuk MAPI? Pertama mungkin efisiensi ya. Efisiensi, apakah toko-toko yang dimiliki sekarang itu cukup banyak ya? Apakah memang masih perlu sebanyak itu kalau misalnya dengan kondisi misalnya strategi ke depannya akan lewat daring gitu ya?
Ya. Mungkin kedepannya mungkin toko-toko bisa dikurangi gitu ya. Terus yang kedua mungkin yang mengenai inventory turnover sih, kalau yang saya selalu perhatikan dari MAPI ini kan. Jadi bagaimana mereka bisa mengatur balance supaya inventory yang dimiliki itu bisa diputar menjadi sales kan, istilahnya gitu kan. Karena kalau stok terlalu banyak juga kan cost buat mereka kan. Ya. Karena cash flow mereka itu secara operasional kan cukup ketat juga ya kalau kita lihat ya industri seperti retail ini kan. Oke. Jadi kalau misalnya mereka bisa mengatur ya inventory ini supaya bisa direalisasikan menjadi sales gitu ya. Jangan sampai juga inventory misalnya terlalu rendah sehingga salesnya juga jadi turun gara-gara nggak ada barang buat dijual gitu ya. Jadi itu memang mesti mencari balance yang bagus supaya mereka bisa menghasilkan kenaikan penjualan, di sisi lain juga inventory tidak terlalu besar gitu. Itu memang perlu skill yang cukup tinggi ya, dan mereka saya pikir sih mereka sudah cukup berpengalaman ya di dalam hal itu. Baik, Mas Surya Dharma, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.